Datanglah Menak Srobo yang juga ikut sayembara. Dewi Ariswati, jika kamu ingin sembuh dari bau amis kulitmu, maka mohonlah pada Yang Widi, mandi dan bersemedilah kamu di tepi Sungai Bagong. Kata Menak Srobo. Akhirnya Dewi Ariswati menuruti perintah Menak Srobo. Di tangan Menak Srobo, Dewi Ariswati disembuhkan. Kemudian nama Dewi Ariswati dirubah dengan yang baru, yakni Dewi Roro Menur. Sesuai sayembara, menikahlah putri kerajaan Majapahit dengan Menak Srobo dan dikaruniai anak yang diberi nama Menak Sopal. Saat Menak Sopal menjadi penguasa di wilayah Trenggalek, warga Trenggalek dilanda kekeringan yang hebat di kala itu. Menak Sopal kemudian berpikir, dan jalan satu-satunya adalah dengan membangun dam di Sungai Bagong. Ketika Menak Sopal membangun dam di Sungai Bagong, Menak Sopal mendapat laporan dari mandor proyek. Kanjeng Adipati, ampun Kanjeng, sudah 1 bulan kami dan para tukang membangun dam, namun selalu saja rusak. Pagi dibangun, esok harinya ambrol, dan kejadian ini terjadi secara berulang-ulang. Dan sampai saat ini kami belum tahu apa penyebabnya, Kanjeng. Kasihan rakyatku jika kekeringan ini berkelanjutan. Baiklah mandor, besok aku sendiri yang akan melihat dan ikut membangun dam di Sungai Bagong. Ternyata benar, setelah Menak Sopal melihat dan ikut membangun dam, kejadian yang telah diceritakan oleh mandor proyek benar adanya. Tak kehabisan pikir, Menak Sopal kemudian bersemedi di tepi Sungai Bagong. Dalam semedinya, Menak Sopal melihat buaya putih besar yang sedang mau berang-abrik dam, dan dikejarlah buaya itu, dan terjadi pertarungan antara Menak Sopal dan buaya putih. Menak Sopal dapat dikalahkan. Kemudian buaya putih itu mendekat dan bicara. Sopal, jika kamu ingin bendungan ini selesai dibangun, maka sembelilah gajah putih dan letakkan kepalanya tepat di bawah dam yang kamu bangun itu. Kemudian Menak Sopal pun mengutus para prajuritnya untuk mencari keberadaan dari gajah putih. Pada akhirnya Dewi Roro Menur, ibu Menak Sopal, menyampaikan sesuatu kepada anaknya. Ketahuilah Sopal anakku, bahwa buaya putih itu adalah Menak Srobo, ayahmu. Ayahmu hanya ingin menguji seberapa besar tekad dan kesabaranmu, nak. Sontak Menak Sopal pun terkejut. Apakah benar yang ibu katakan bahwa buaya putih adalah ayahanda? Jika itu benar, semakin bulat tekadku untuk mencari dan menyembelih gajah putih dimanapun berada. Ini semua demi rakyatku, rakyat Trenggalek. Menak Sopal pun mencari keberadaan gajah putih hingga ke daerah Ponorogo, karena diketahui pemilik gajah putih adalah janda kaya yang bernama Mbok Rondo Krandon. Sesampainya di rumah Mbok Rondo Krandon, Menak Sopal menyampaikan apa maksud dan tujuannya. Mbok, maksud dan tujuan saya ke sini
adalah hendak meminjam gajah putihmu untuk membantu pembangunan dam di Sungai Bagong. Boleh ya, Mbok? Jika niatmu baik, Sopal, maka bawa dan gunakanlah gajah putihku hingga pembangunan dam di Trenggalek selesai. Jawab Mbok Rondo Klandon, dan dibawalah gajah putih oleh Menak Sopal ke Trenggalek. Sesampainya di Trenggalek, gajah itu disembelih. Kepala gajah itu diletakkan di bawah dam, dan selesailah pembangunan dam di Sungai Bagong. Mendengar gajahnya disembelih, Mbok Rondo Klandon marah besar dan kemudian mengutus para prajuritnya untuk menemui Menak Sopal. Sebelum prajurit sampai di Trenggalek, Menak Sopal membangun terowongan dari dalam Sungai Bagong yang tembus ke arah Telaga Ngebel Ponorogo. Tujuannya agar lebih cepat bertemu dengan Mbok Rondo Klandon dan tidak terjadi kesalahpahaman dengan prajurit utusan Mbok Rondo Klandon. Ternyata benar, Menak Sopal lebih dulu menemui Mbok Rondo Klandon. Setelah bertemu, Menak Sopal menceritakan bahwa gajah itu disembelih untuk kepentingan rakyat banyak, khususnya untuk mengairi persawahan di wilayah Trenggalek. Mendengar cerita dari Menak Sopal, luluh sudah kemarahan dari Mbok Rondo Klandon terhadap Menak Sopal. Teman-teman, Bagong disebut juga Babakan Karangangkung, dan sampai saat ini masyarakat mengenalnya dengan sebutan Dam Bagong. Dam Bagong masih digunakan untuk irigasi sawah di wilayah Trenggalek, khususnya di Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Ugalan, yang telah mengairi kurang lebih 800 hektar sawah. Pada setiap tahunnya juga diadakan larung sesaji kepala kerbau sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas manfaat dari Dam Bagong. Pesan moral dari cerita Menak Sopal adalah kesabaran, ketulusan, rela menolong, dan keberanian. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.